Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 3, B2 Ekonomi Makro Lanjutan, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang kembali hadir dengan video dengan judul materi penawaran agregat. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, Bapak Imade Endra Kartika Yuda, SEMSC, atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video ini. Seperti yang pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka perkenankan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nikoma Sukma Chandra Dewi dengan NIM terakhir 096, yang kedua Yohanes Subanpulo Purnama Lane dengan NIM terakhir 099, yang ketiga Yolivia Della Desia Purba dengan NIM terakhir 107, dan yang keempat IKD Aditya Widyatmika dengan NIM terakhir 118, dan yang terakhir Niputu Risma Diana Putri dengan NIM terakhir 143. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan 6 subtopik bahasan. Yang pertama yaitu pengertian kurva penawaran agregat, yang kedua bentuk vertikal kurva penawaran agregat, yang ketiga penyebab pergeseran kurva penawaran agregat jangka panjang, yang keempat alasan kurva penawaran agregat miring ke atas, yang kelima penyebab pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek, dan yang terakhir dampak pergeseran kurva penawaran agregat. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan 6 subtopik bahasan. Yang pertama yaitu pengertian kurva penawaran agregat, yang kedua bentuk vertikal kurva penawaran agregat, yang ketiga penyebab pergeseran kurva penawaran agregat jangka panjang, yang keempat alasan kurva penawaran agregat miring ke atas, yang kelima penyebab pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek, dan yang terakhir dampak pergeseran kurva penawaran agregat. Oke, untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari kurva penawaran agregat. Oke, kurva penawaran agregat menyatakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dan dijual pada tingkat harga tertentu. Nah, tidak seperti kurva permintaan agregat yang selalu miring ke bawah, kurva penawaran agregat menggambarkan hubungan yang sangat bergantung pada periodenya. Nah, pada kondisi jangka panjang, kurva penawaran agregat berbentuk vertikal, sedangkan pada kondisi jangka pendek, kurva penawaran agregat miring ke atas. Mengapa kurva penawaran jangka panjang berbentuk vertikal? Baik, saya akan menjelaskan tentang mengapa kurva penawaran jangka panjang berbentuk vertikal. Dalam jangka panjang, produksi barang dan jasa ekonomi, PDB realnya bergantung pada penawaran tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam, serta pada penguasaan teknologi yang digunakan untuk mengubah faktor-faktor produksi tersebut menjadi barang dan jasa. Karena tingkat harga tidak mempengaruhi faktor penentu jangka panjang, PDB real, maka kurva penawaran agregat jangka panjang berbentuk vertikal, seperti gambar berikut ini.
Mengapa kurva penawaran untuk barang dan jasa tertentu dapat berbentuk miring ke atas jika kurva penawaran agregat jangka panjang berbentuk vertikal? Alasannya adalah bahwa penawaran untuk barang dan jasa tertentu bergantung pada harga relatif harga dari barang jasa tersebut dibandingkan dengan harga lain dalam perekonomian. Sebagai contoh, ketika harga es krim naik membuat harga lain dalam perekonomian tetap. Hasil es krim dapat meningkatkan produksinya dengan memperkerjakan tenaga kerja, susu, coklat, dan input lainnya dari produksi barang lain seperti yogurt beku. Sementara itu, produksi barang dan jasa secara keseluruhan dibatasi oleh pekerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi. Jadi, ketika seluruh harga dalam perekonomian naik secara bersamaan, tidak ada perubahan jumlah keseluruhan penawaran barang dan jasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa kurva penawaran agregat jangka panjang dapat bergeser. Posisi kurva penawaran agregat jangka panjang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diperkirakan oleh teori klasik ekonomi makro. Tingkat output alamiah adalah tingkat produksi di mana perekonomian berputar dalam jangka panjang. Setiap perubahan dalam ekonomi yang mengubah tingkat hasil produksi alamiah akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang. Karena hasil produksi dalam model klasik tergantung pada pekerja, modal, sumber daya alam, dan pengetahuan teknologi. Berikut adalah penyebab pergeseran kurva penawaran agregat jangka panjang, yaitu yang pertama, pergeseran akibat perubahan tenaga kerja. Bayangkan kondisi ekonomi dengan tingkat imigran yang tinggi. Dengan meningkatnya jumlah pekerja, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan meningkat. Sebagai hasilnya, kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika banyak pekerja yang pindah ke luar negeri, kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kiri. Posisi kurva penawaran agregat jangka panjang juga tergantung pada tingkat pengangguran alamiah, sehingga perubahan dalam tingkat pengangguran alamiah akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang. Sebagai contoh, jika pemerintah menaikkan upah minimum, rata-rata pengangguran alamiah meningkat, dan kegiatan ekonomi akan menghasilkan lebih sedikit jumlah barang dan jasa. Hasilnya, kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kiri. Sebaliknya, jika terjadi perubahan sistem asuransi pengangguran yang mendorong pengangguran untuk mencari pekerjaan baru dengan lebih giat, rata-rata pengangguran alamiah akan menurun dan kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kanan. Yang kedua yaitu pergeseran akibat perubahan modal. Kenaikan modal saham dalam perekonomian meningkatkan produktivitas dan oleh karena itu meningkatkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Hasilnya, kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kanan. Sebaliknya, penurunan modal saham di perekonomian menurunkan produktivitas serta kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan dan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kiri. Perhatikan bahwa logika yang sama berlaku tanpa memperhatikan apakah kita membahas modal fisik seperti mesin dan pabrik atau modal manusia seperti lulusan universitas. Kenaikan jumlah mesin atau jumlah lulusan universitas akan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Jadi keduanya akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. Yang ketiga yaitu pergeseran akibat perubahan sumber daya alam. Kegiatan produksi dalam perekonomian tergantung pada sumber daya alamnya, termasuk lahan, mineral, dan cuaca. Penemuan jenis mineral baru menggeser kurva penawaran agregat panjang ke kanan. Perubahan pola cuaca yang menyulitkan pertanian menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kiri. Di banyak negara, sumber daya alam yang penting didatangkan dari luar negeri. Perubahan ketersediaan sumber daya alam ini juga dapat menggeser kurva penawaran agregat. Dan yang terakhir yaitu pergeseran akibat perubahan teknologi.
Alasan utama yang menjelaskan mengapa perekonomian saat ini menghasilkan lebih banyak dibandingkan generasi lalu adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan komputer sebagai contoh telah membuat kita mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa dari sejumlah pekerja, modal, dan sumber daya alam. Penggunaan komputer telah meluas di seluruh perekonomian, sehingga menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. Walaupun tidak secara langsung bersifat teknologi, banyak kejadian lain yang memberikan pengaruh seperti halnya perubahan teknologi. Sebagai contoh, membuka perdagangan internasional mempunyai pengaruh yang sama dengan penemuan mesin produksi baru karena memungkinkan negara untuk berspesialisasi di industri dengan produktivitas tinggi. Hal ini juga menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. Sebaliknya, jika pemerintah mengesahkan peraturan baru yang melarang perusahaan menggunakan metode produksi tertentu, maka mungkin karena terlalu berbahaya bagi pekerja, hasilnya adalah pergeseran ke kiri dalam kurva penawaran agregat jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek itu miring ke atas. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kurva penawaran agregat jangka panjang itu berbentuk vertikal, dan sebaliknya dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat berbentuk miring ke atas, seperti yang akan diperlihatkan pada gambar di slide berikut. Artinya bahwa pada suatu periode dalam 1 atau 2 tahun, kenaikan tingkat harga secara keseluruhan dalam perekonomian cenderung meningkatkan jumlah penawaran barang dan jasa. Sedangkan penurunan dalam tingkat harga cenderung akan mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa. Berikut adalah gambar mengenai kurva penawaran agregat jangka pendek dan alasannya mengapa miring ke atas. Dalam kurva tersebut, dalam jangka pendek, turunnya tingkat harga dari P1 ke P2 itu mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa dari Y1 ke Y2. Nah, hubungan positif ini disebabkan oleh kekakuan harga atau kesalahan persepsi. Dan sepanjang waktu, upah, harga, dan persepsi ini menyesuaikan diri. Jadi hubungan positif ini hanya bersifat sementara. Lalu, apa yang menyebabkan hubungan positif antara tingkat harga dan tingkat output? Dalam ekonomi makro telah menemukan 3 teori yang menjelaskan mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek ini miring ke atas. Teori yang pertama yaitu teori kekakuan upah. Menurut teori ini, kurva penawaran agregat jangka pendek yang miring ke atas karena dalam jangka pendek, upah nominal sulit berubah atau bersifat kaku. Dalam batas tertentu, lambatnya perubahan upah nominal ini terkait dengan kontrak jangka panjang, yaitu antara pekerja dengan perusahaan yang menetapkan upah nominal, yang terkadang berjangka waktu hingga 3 tahun. Selain itu, perubahan yang lambat tersebut mungkin juga terkait dengan norma-norma sosial dan pemahaman mengenai keadilan yang mempengaruhi penentuan upah dan tidak berubah drastis dari waktu ke waktu. Yang berikut, teori kekakuan harga. Teori kekakuan harga menekankan bahwa harga dari suatu barang atau jasa tertentu juga lambat menyesuaikan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Keterlambatan penyesuaian harga ini terjadi perbagian karena ada biaya dalam penyesuaian harga yang disebut dengan biaya menu. Biaya menu ini meliputi biaya percetakan dan penyaluran katalog, serta waktu yang dibutuhkan untuk mengubah label harga. Sebagai hasil dari biaya ini, harga seperti juga upah dapat bersifat kaku dalam jangka pendek. Dan yang ketiga yaitu teori kesalahan persepsi. Pendekatan ketiga ini memahami kurva penawaran agregat jangka pendek adalah teori kesalahan persepsi.
Menurut teori ini, perubahan-perubahan dalam tingkat harga keseluruhan terkadang dapat menyesatkan produsen tentang apa yang terjadi dalam masing-masing pasar tempat di mana mereka menjual hasil produksinya. Sebagai hasil dari kesalahan persepsi ini, produsen menanggapi perubahan tingkat harga dan respons menuntun pada kurva penawaran agregat jangka pendek yang miring ke atas. Sebagai contoh, anggaplah keseluruhan tingkat harga itu jatuh di bawah tingkat yang diharapkan masyarakat. Ketika produsen melihat harga produknya turun, mereka dapat salah percaya dengan anggapan bahwa harga relatif mereka telah turun. Sebagai contoh, petani beras dapat melihat penurunan harga beras sebelum mereka mengetahui penurunan semua harga barang yang mereka beli sebagai konsumen. Mereka dapat mengambil kesimpulan dari pengamatan ini bahwa keuntungan dari memproduksi beras sementara waktu akan turun dan mereka menanggapinya dengan mengurangi jumlah beras yang mereka tawarkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengapa kurva agregat jangka pendek dapat bergeser. Kurva penawaran agregat jangka pendek menunjukkan jumlah penawaran barang dan jasa dalam jangka pendek pada tingkat harga tertentu. Kita dapat menganggap bahwa kurva ini sama dengan kurva penawaran agregat jangka panjang, namun dibuat miring ke atas karena ada kekakuan upah, kekakuan harga, dan kesalahan persepsi. Jadi, ketika memikirkan variabel yang dapat menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek, kita harus mempertimbangkan semua variabel yang dapat menggeser kurva penawaran jangka panjang ditambah dengan variabel baru, tingkat harga yang diharapkan yang memengaruhi kekakuan upah, kekakuan harga, dan kesalahan persepsi. Seperti yang telah dibahas, pergeseran pada kurva penawaran agregat jangka panjang biasanya disebabkan oleh ketenagakerjaan, modal, sumber daya alam, atau ilmu pengetahuan teknologi. Variabel-variabel yang sama juga menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek. Sebagai contoh, ketika terjadi peningkatan jumlah modal perekonomian meningkatkan produktivitas, kurva penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang keduanya bergeser ke kiri. Ketika terjadi peningkatan upah minimum, meningkatkan tingkat pengangguran alamiah. Kedua kurva, baik itu kurva penawaran agregat jangka panjang maupun kurva penawaran jangka pendek, bergeser ke arah kiri. Variabel baru dan penting yang memengaruhi letak kurva penawaran agregat jangka pendek adalah tingkat harga yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti telah kita diskusikan, jumlah penawaran barang dan jasa bergantung dalam jangka pendek pada kekakuan upah, kekakuan harga, dan kesalahan persepsi. Karena upah, harga, dan persepsi adalah suatu kesatuan dasar pengharapan pada tingkat harga, maka ketika pengharapan berubah, maka kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser. Untuk membuat pemikiran ini menjadi konkret, kita gunakan salah satu teori penawaran agregat, yaitu teori kekakuan upah. Menurut teori ini, ketika pekerja dan perusahaan mengharapkan tingkat harga menjadi tinggi, mereka biasanya melakukan negosiasi nominal upah yang lebih tinggi. Upah yang lebih tinggi meningkatkan biaya perusahaan dan untuk setiap tingkat harga tertentu mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa oleh perusahaan. Dengan demikian, ketika naiknya tingkat harga yang diharapkan, upah menjadi lebih tinggi, biaya bertambah, dan perusahaan menawarkan lebih sedikit jumlah barang dan jasa pada setiap tingkat harga tertentu, sehingga kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kiri. Sebaliknya, ketika turunnya tingkat harga yang diharapkan, upah lebih sedikit, biaya menurun, perusahaan meningkatkan produksi pada tingkat harga tertentu, dan kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kanan.
Logika yang sama juga berlaku pada setiap teori penawaran agregat. Hal ini dapat diambil sebagai pelajaran adalah peningkatan tingkat harga yang diharapkan mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa dan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri. Penurunan tingkat harga yang diharapkan meningkatkan jumlah penawaran barang dan jasa dan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke arah kanan. Seperti yang akan kita lihat pada bagian berikutnya, pengaruh harapan terhadap posisi kurva penawaran agregat jangka pendek memegang peranan penting dalam merekonsiliasi perilaku ekonomi jangka pendek dengan tingkah laku ekonomi jangka panjangnya. Pada jangka pendek, harapan dibuat tetap dan ekonomi menemukan dirinya berada di persimpangan kurva permintaan agregat dengan kurva penawaran agregat jangka pendek. Pada jangka panjang, harapan disesuaikan dan kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser. Pergeseran ini memastikan bahwa ekonomi pada akhirnya akan menemukan dirinya berada di persimpangan kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka panjang. Baik, di sini dapat kita lihat kurva efek pergeseran penawaran agregat jangka pendek. Jadi, pergeseran penawaran agregat yang berdampak buruk ketika suatu peristiwa meningkatkan biaya-biaya bagi perusahaan. Kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kiri dari AS1 ke AS2. Perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Hasilnya adalah stagflasi, yaitu output jatuh dari Y1 ke Y2 dan tingkat harga naik dari P1 ke P2, di mana stagflasi adalah masa berlangsungnya penurunan tingkat output dan penurunan harga. Untuk materi selanjutnya adalah dampak pergeseran kurva penawaran agregat. Bila mana perekonomian berada dalam keseimbangan jangka panjang, namun tiba-tiba perusahaan mengalami kenaikan biaya produksi untuk tingkat harga berapapun, nah di sanalah perusahaan-perusahaan ingin menawarkan barang dan jasa dengan jumlah yang lebih sedikit. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang ditunjukkan pada kurva di layar, yaitu kurva penawaran agregat jangka pendek akan bergeser ke kiri dari AS1 ke AS2. Namun, kondisi tersebut juga bergantung pada peristiwanya, di mana kurva penawaran agregat jangka panjang juga mungkin bergeser. Namun, agar tetap sederhana, kurva penawaran agregat jangka panjang dianggap tidak bergeser. Pada kurva tersebut, terlihat pula dampak pergeseran penawaran agregat ke arah kiri. Dalam jangka pendek, perekonomian bergerak di sepanjang kurva permintaan agregat yang ada yang melaju dari titik A ke titik B. Hasil perekonomian atau output ini merosot dari Y1 ke Y2, sedangkan tingkat harga akan naik dari P1 ke P2. Karena perekonomian stagnasi atau sering disebut dengan hasil produksi yang merosot dan inflasi harga-harga yang naik, maka peristiwa seperti itu sering disebut dengan stagflasi atau stagflation. Tidak ada pilihan yang mudah dalam menghadapi kondisi stagflasi yang telah digambarkan sebelumnya. Satu hal yang mungkin dilakukan adalah dengan tidak melakukan hal apapun dalam kasus tersebut. Hasil barang dan jasa yang ditekan pada Y2 untuk sementara. Namun pada akhirnya resesi ini akan berangsur dengan biaya produksi yang lebih tinggi. Nah, periode output yang paling rendah dan pengangguran yang tinggi misalnya menekan dengan upah buruh. Upah yang lebih rendah pada gilirannya meninggalkan jumlah penawaran output. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ketika penawaran agregat jangka pendek bergeser kembali ke arah AS1, yaitu tingkat harga akan jatuh dan jumlah output akan mendekati jumlah alamiahnya. Dalam jangka panjang, perekonomian akan kembali ke titik A, di mana kurva penawaran agregat permintaan agregat melintasi kurva penawaran agregat. Selain itu,
para pembuat kebijakan yang mengontrol kebijakan moneter dan fiskal dapat berusaha untuk mengimbangi beberapa dampak pergeseran pada kurva penawaran agregat jangka pendek itu dengan menggeser kurva permintaan agregat. Nah, kemungkinan tersebut sudah ditunjukkan pada kurva yang telah dijelaskan pada layar. Dalam kasus ini, perubahan-perubahan kebijakan akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, yaitu dari titik AD1 ke AD2. Hal tersebut sudah sangat cukup tepat dalam mencegah pergeseran pada kurva penawaran agregat agar tidak mempengaruhi output. Nah, perekonomian bergerak secara langsung dari titik A ke titik C. Output tetap pada tingkat alamiahnya, sedangkan tingkat harga naik dari P1 ke P2. Nah, dalam kasus ini, pembuat kebijakan dikatakan mengakomodasi pergeseran pada penawaran agregat karena pembuat kebijakan membuat kenaikan harga yang dapat secara permanen mempengaruhi tingkat harga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penawaran agregat menurut Keynes. Jadi berkaitan dengan penawaran agregat, Keynes dan para pengikutnya atau kaum Keynesian mengatakan bahwa kurva penawaran agregat jangka pendek adalah horizontal atau perfectly elastic, yang berarti bahwa suatu jumlah output real akan ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Pemikiran yang melandasi kurva penawaran agregat Keynes dan pengikutnya disebabkan oleh terdapatnya pengangguran. Perusahaan dapat memperoleh sebanyak mungkin tenaga kerja tingkat upah yang berlaku. Biaya produksi rata-rata mereka karenanya diasumsikan tidak berubah walau menjadi perubahan dalam tingkat outputnya. Mereka menawarkan berapapun yang diminta pada tingkat harga yang berlaku. Kurva penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply curve menurut Keynes hanya akan bergeser secara perlahan apabila suatu perekonomian itu berada di luar tingkat pengangguran alamiah atau natural rate of unemployment. Yang pertama, pendekatan aliran Keynesian modern. Pendekatan Keynesian yang asli mengasumsikan bahwa upah bersifat tetap. Teori Keynesian modern menegaskan bahwa tingkat upah dan harga berubah dengan cukup lambat, tetapi bukannya bersifat tetap. Kurva penawaran agregat dianggap hampir datar dalam jangka pendek dan mendekati vertikal dalam jangka panjang. Perhatian terutama tertuju pada upah dan proses penyesuaiannya untuk menjelaskan mengapa penyesuaian tidak segera terjadi atau paling tidak mengapa ia tidak cepat. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan klasik baru. Pendekatan-pendekatan klasik modern siap untuk mengasumsikan bahwa pasar tidak selalu berada dalam kondisi keseimbangan. Sebaliknya, pendekatan-pendekatan klasik baru menganut asumsi yang berlawanan dengan itu. Kita telah mengembangkan satu dari pendekatan klasik baru, yakni pendekatan keseimbangan harapan yang rasional, yang mana kita gunakan untuk fungsi penawaran Lucas. Pendekatan ini seringkali disebut pendekatan keseimbangan informasi pasar yang tidak sempurna. Baik, materi selanjutnya yaitu penawaran agregat menurut Keynes. Sekian video dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Jangan lupa like dan komen sebanyak-banyaknya. Om Santi 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 Om.